episode sebelumnya. Di sini, si Gasik bersiap-siap untuk camping pertama kali seumur hidupnya. Ketemuan di rumah temannya untuk berangkat touring bareng ke Ranca Upas. Di sini si Gasik melewati jalan yang indah dan menantang. BTW let's go. Alhamdulillah ngelewatin truk-truk hijau. Gampang. Ya, nggak begitu menantang sih. Setelah sampai di Ranca Upas, si Gasik dan teman-temannya berjalan melihat daerah Ranca Upas dan mencari spot terbaik untuk kita bercamping. Setelah mendapatkan spot terbaik, kita langsung saja menempati dengan cara memasang tenda di spot tersebut. Setelah membuat tenda, kita beristirahat dahulu teman-teman. Setelah itu, kita mau pergi ke destinasi yang lain sebelum matahari terbenam. Ini dia, episode 2, camping di Ranca Upas. Dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Selamat siang nakama-nakama si Gasik. Hari ini cuaca cerah di sini. Kapten kita, Monkey di Sigasik, akan membawa nakama-nakama kalian ke salah satu tempat wisata yang sudah pernah dikunjungi oleh kapten kita, Monkey di Sigasik, yaitu Warung Kabuto. Banget tuh. Gila, keren. Di sini jalannya mulus banget. Gua nggak pernah bosan sih lewat sini daripada di Lembang gitu ya. Lembang, bosan banget. Ini enggak sih, nggak bosan sama sekali. Bagus jalannya, enak, sepi. Untuk cuaca kali ini udah mulai kelihatan kayak mendung-mendung gitu, karena biasanya di daerah sini tuh berkabut teman-teman kalau siang hari. Jadi ternyata setelah gua pikir-pikir lagi, kabut tuh tiap hari bener, tapi kayaknya nggak selalu sekabut yang kemarin deh. Ini udah di jam 12 siang. Jam 12 gue masih di pantai sih, cuman harusnya ini kan kabutnya tebel banget ya, harusnya ya. Yang di video sebelumnya kalau misalkan teman-teman belum nonton, yang kabut indah banget itu, pulang touring dari pantai Cemara Jayanti. Nah, nanti linknya ada di deskripsi kalau misalkan teman-teman pengen nonton. Itu tuh kabutnya tuh edan banget, sekarang enggak ya. Gue agak kecewa. Ya, emang harusnya sore ya. Harusnya di sini tuh kabutnya tuh seedan-edannya. Mungkin jam 1 jam 2 kali ya. Kemarin gitu soalnya. Tapi waktu itu tukang parkir ngomongnya dari jam 11, jam 10-an kabut tuh udah ada. Ini belum setebal kemarin. Selama perjalanan di sini gua kecewa banget, apalagi perjalanan ini gak deket juga teman-teman dari Ranca Upas. Di sini gua mengharapkan bisa membuat teman-teman gua tidaknya kagum dengan pilihan tempat yang gua rekomendasikan lah ya, kurang lebih. Tapi di sini kabutnya tidak setebal yang gua harapkan gitu. Di sini alamnya is not on my side gitu. Jadi kayak ini adalah penyebab terlalu percaya kepada tukang parkir. Kalau tiap hari banget bakal ada kabut setebal kemarin, ternyata enggak. Kecewa bro. Bukan salah tukang parkirnya sih, cuman ya udahlah. Ya, tapi pada akhirnya kita sampai di Warung Kabut. Waduh, parkir di mana? Ya, aman ya. Aduh. Gening belum ada kabut, baru di situ ya? Baru nyampe sini. Caranya. Nah, di sini kita lagi mau pesan makan dulu. Tapi kebetulan ketika gue lihat menu makanannya, di sini gue kurang tertarik. Plus ditambah suasana yang bikin gue moodnya makin hancur. Yang pertama gak ada kabut, yang kedua denger sendiri. Bukannya mau menghina atau gimana ya, maksudnya suasana udah keren di atas gunung, lagunya
ya semua orang beda. Pokoknya mood gue hancur bur lah pokoknya pas kesini. Makanya langsung aja gue pindah ke sebelahnya. Nah di sini gue pesen mie kocok dengan harga gue lupa. Kurang lebih kayaknya 13.000 kalau nggak salah. Coba komen kalau misalkan gue salah. Kira-kira yang bener berapa ya? Nah di sini gue makan sendiri dulu dikarenakan temen-temen gue lagi masih di sebelah di tempat yang dangdut tadi. Kurang lebih 5 menit kemudian mereka datang ke sini pindah terus pesen makanan yang ada di sini. Lalu kita bercanda-bercanda sambil melihat alam. Tapi nggak gue rekam soalnya di sini gue lagi nggak mood banget, hancur, bete. Maaf ya kurang profesional. Nanti kedepannya gue bisa lebih profesional lagi dalam menjaga mood buat teman-teman. Nah, yang teman-teman sedang lihat ini kurang lebih pandangan kita ke alam ketika kita lagi makan. Tolong ya. Nah, kasih Pak. Nah, ternyata nggak ada kabut. Ini udah di jam 1:30. Jadi ternyata kabut itu hoki-hokian. Kabutnya ada di atas, nggak kayak setebal waktu itu. Oh, I see. Jadi teman-teman, bagi yang kesini yang pengen kabutnya banget, hoki-hokian ternyata. Nah di sini gue dan teman-teman langsung jalan ke tempat camping. Di sini teman-teman bisa lihat pemandangan yang indah banget. Gak akan pernah bosen lewat sini. Apalagi gak ada budget. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Ranca Upas lagi. Kita lagi ada di tempat parkir motor. Nah, di sini kita bakal mempersiapkan barang-barang kita untuk camping di malam hari. Lanjut ke tempat camping yang tadi. Tadi sih masih kita berdua doang ya, nggak tahu sekarang. Nah, kita lagi jalan dulu. Semoga cuma kita. Wah, bener. Akhirnya kita sudah sampai di tenda kita. Nah, di sini gua seneng kalau misalkan kita sendirian. Tapi beberapa menit kemudian kita mempunyai tetangga. Nah, di sini dua teman kita yang menyusul akhirnya tiba juga. Nah, di sini kita sedang bertukar cerita mengenai masa-masa SMA kita. Nah, di sini kalau teman-teman belum tahu atau mungkin gue belum kasih tahu, di sini yang camping itu semua teman-teman SMA gue. Nah, di sini kita lagi bertukar cerita mengenai teman-teman kita. Ya, bisa dibilang gosip lah. Nah, di sini juga kita juga ngobrolin kira-kira kita mau makan kemana sih habis ini, karena kan belum malam nih dan kita bisa makan sore dulu di luar. Nah, dikarenakan kita butuh ngecas juga, maka dari itu kita pergi ke salah satu kafe. Nah, di sini kita sedang ada di Warung Kopi Gunung, teman-teman. Kafe Warung Kopi Gunung. Ini kita sambil ngobrol, sambil ngecas barang-barang kita juga. Tapi Gimana Dika di kafe ini? Makannya enak gak? Saya tidak ingin. Gimana kopinya? Kopi cappuccino-nya enak gak? Enak gak? Per 10. Per 10? Aduh, shit. Halo, untuk nasi gorengnya B aja. Lebih B ke kurang. Ya, tapi dibilang worth it atau enggak sih menurut gua. Cuman ini menurut gua, coba teman-teman kalau misalkan pengen kesini ke Warung Kopi Gunung, coba nanti review. Kalau menurut gua overall tempat 8 dari 10, makanan dan minuman kurang dari 6 dari 10, bahkan 5. Tapi kalau tempat bagus sih menurut gua, bagus banget malah. setelah dari kafe, dimana saya sangat amat menyayangkan dengan produknya, saya juga mengerti untuk mengenai food cost dan sebagainya. Apalagi di tempat yang kayak gitu mungkin bayaran sewanya mahal, jadi food costnya harus dikecilin. Jadi mau nggak mau makanannya kurang, karena gue juga salah satu konsultan kitchen, jadi saya mengerti. Sangat amat disayangkan. Setidaknya terima kasih Kopi Gunung sudah melayani kami. By the way, tetangga kita bagus banget ya tempat campingnya, sedangkan kita iya. Nah, di sini kita lagi mau pasang api unggun. Betul sekali, untuk menghangatkan kita dan menerangkan kita di malam hari. Tapi
Di sini amatir semua. Nah di sini gue udah kasih minyak tanah, tapi karena gue takut nyembur ke muka gitu ya, jadi gue sentil korek apinya. Dan mengharapkan tepat sasaran ke minyak tanahnya. Nah, di sini teman kita Nada save the day dengan membawa kertas, lalu dibakar, lalu ditaruh di sana. Weh, akhirnya api unggun pun jadi, tapi tidak lama, langsung mati lagi. Waktu terus berlanjut, malam sudah tiba, api unggun kita masih belum nyala. Dan di sini pawang kita, the best mentor, Bapak Gilang, menyelamatkan kita dengan menyalakan api unggun. Ini Dika lagi ngipas debu ini. Apinya belum nyala. Nah akhirnya mungkin setelah sejam tanpa api, akhirnya apinya sudah nyala juga. Terima kasih untuk Bapak Gilang sudah menyelamatkan kita. Selama kita melewati malam, kita melewati dengan cerita-cerita, makan-makan, dan pada akhirnya ketika sudah tank di jam 12 malam, ini kurang lebih di 11 derajat. Tadi gue lihat di Google. Udah jam berapa sekarang? Bentar. Waktunya tidur. Jam 12:30 di 11 derajat, dan itu belum 11 atau 12 tadi? 12 kayaknya. Dan itu tuh belum nyampe jam 3 pagi, baru 12:30. Jadi sekarang gue sama teman-teman lagi pada mau tidur dulu, tapi yang di sebelah lagi ribet nih. Gila, tidur dulu. Agak duduk ini mau udah agak duduk. Teman-teman, di sini gue pengen ngasih tahu pengalaman kita melewati malam hari yang dimana kita nggak bisa rekam karena kan kita semua mencoba untuk tidur. Jam 2:30 pagi itu nyampe 9 derajat. Terus gerimis, bayangin. Wah gila, di pagi hari ini udah 10 derajat sih, udah lumayan. Sih tetap aja kedinginan. Di malam hari tuh kita udah siap mati. Udah kepikiran angin, duduk dan sebagainya. Aduh, sumpah udah kayak ya udahlah, pasrah lah gitu. Dingin banget, sumpah nggak bohong. Padahal kita juga udah pakai sleeping bag, jaket dan sebagainya. Lihat deh rambut Gilang, yang dimana rambut Gilang itu mulus ke bawah. Ini udah jadi kaku, frozen, frozen hair. Aing kan males ya, kalau misalkan si Gilang ngadep Aing kan, Aing nggak kuat kiri sama gini, Aing nggak dapet enak ya. Pas Aing lihat si Gilang ngarah ke sini dah, Aing langsung ke kanan, itu Aing baru nyaman. Asli ya, orang juga gitu. Akhirnya jadi Aing udah bodo amat aja, udah bingung tuh. ngadep atas kayak enak gini anjing, kebangun ke kiri. Oke dikit, anjing gak enak kanan. Bangun terus aja. Pas ke kanan tuh boleh lah. Bodohnya kita juga, kayu yang kita beli untuk jadiin api unggun tuh udah habis di malam hari, sedangkan kita butuh kehangatan ketika di pagi hari juga. Beh, ini pembelajaran sih, tapi ini bodoh banget. Kalau hujan gede, Aing bakal nyemplung di tengah-tengah marane. Aing itu pengen nempel coba. Enggak, Aing pengen selamat masalah. Kalau hujan gede Aing pengen selamat. Aing pengen selamat. Aing pengen hangat dari kalian. Bodo amat aja. Bodo amat tiba-tiba ada yang gini lagi. Penting Aing selamat dulu. Kalau dilihat-lihat lagi kita kayak ini ya, pengemis di Amerika atau nggak, homeless gitu. Nah di sini kita langsung aja masak-masak Indomie dengan sawi dan
telur. Jadi bilang Indomie kari ayam carbonara. Terus habis dari sini, habis kita makan-makan di sini, gua dan Dika berencana untuk mandi di pemandian air panas atau bisa dibilang onsen. Nah di sini kita langsung lanjut ke onsen untuk mandi air panas. Jadi sekarang udah jam 7:40. Kita mau ke onsen dulu, mau berendam air panas. Gua sama temen gua Dika. Sekalian juga mandi juga di sana gitu. Berendam air panas lagi dingin-dingin gini, segar sekali bro. Pemandian air panas. Nah, di pemandian air panas ini ada yang namanya VIP sama reguler, teman-teman. Nah, yang ini yang lagi ditunjukin ini adalah VIP. Harganya kurang lebih di 300.000. Keuntungannya apa? Kolamnya lebih besar plus ada tempat penyimpanan lebih enak aja di dalamnya. Langsung udah siap. Tentu saja, gua dan Dika pasti milih yang reguler dengan harga kalau nggak salah di 28.000 selama 45 menit hingga 90 menit. Tergantung sih, kadang kalau di website sih ada yang bilang 90 menit, tapi ketika gua dan Dika di sana tuh bilangnya hanya selama 45 menit. Oke. Pantesan ya semuanya dibuka. Panas nggak? Masih panas ya. Teman-teman, di sini airnya panasnya beneran panas banget, panas sakit. Wah gila, udah kita dari kedinginan gitu ya, terus airnya itu beneran panas. Tapi entah kenapa temen gue ini Dika, dia udah bisa masuk dan gue masih struggle untuk memasuki peliharaan gue ini. Apa ya nyebutnya ya? Yang proper gitu. Akhirnya sini gua bisa memasuki hampir seluruh badan kecuali kepala gua. Nah di sini Dika temen gua udah keluar untuk siap-siap mandi. Nah setelah Dika udah mandi nanti baru giliran gua untuk mandi. By the way, tempat ini enak banget. Seandainya gue bisa lebih pagi lagi, soalnya tempat onsen ini 24 jam teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen malam bisa, tapi agak serem gak sih? Udah mandi, udah berendam. Gimana Dika? Rasanya Dika? Berendam air panas? Hah? Panas. Nah di sini teman-teman gue yang perempuan lagi metik stroberi, sedangkan Dika lagi boker. Nah yang jaga tenda ini adalah pawang kita, the best of the best, yaitu Bapak Gila. Lagi petik stroberi, gue bisa berenang juga. Waktunya kita beberes dan pulang. Sampai sini dulu aja teman-teman. Jadi di sini terakhir kita bakal beres-beres barang dan sebagainya. Habis itu langsung aja kita pulang, gak ada basa-basi lagi. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan suka dan membantu, boleh di like, boleh di komen. Kalau misalkan menghibur dan teman-teman suka banget, boleh di subscribe. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Saya Sigasik, pamit undur.